Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Babul i'robi. Al-i'robu huwa tagiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhon aw takdiron. Menjelaskan tentang pengertian i'rob. Sepintas bahwa i'rob itu adalah perubahan akhirnya suatu kalimat disebabkan karena adanya beda-beda amil yang memasuki kalimat tersebut. Lafdon baik perubahannya itu secara lafad atau takdiron ataupun perubahannya itu secara pengkira-kiraan. Yani ana irobah huwa tagiru ahwali awakhiril kalimi bisa babi dukhulil awamili al-mukhtalifati. Nah, dalam Mukhtasar Jidanya menguraikan kembali pengertian i'rob yang di Jurumiyah, bahwa i'rob itu adalah perubahan kondisi dari akhirnya suatu kalimat. Nah, perubahan ini disebabkan karena masuknya berbagai amir yang berbeda-beda. Wadzalika nahu zaidin. Wadalika marjenya ke i'rob. Jadi i'rob itu semisal lafad zaid fa'inahu qabla dukhulil awamili mauqufun, bahwa lafaz zaid ini sebelum kemasukan amil itu kondisi lafadznya itu mauquf. Maksudnya mauquf itu bagaimana? Laisa muroban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairuhu. Jadi lafaz zaid ketika dia sepenggal saja lafaz zaid, tidak dalam konteks suatu kalimat, suatu kalam, maka keadaannya itu bukan murob, bukan mabni, tidak rofa, dan juga tidak selainnya rofa. Berarti tidak nasab, tidak khafad, ataupun tidak jazm. Faidah dakhla alahil amilu. Nah, bila mana si lafaz zaid ini kemasukan amil, fa'in kana yatlubu raf'a rufi'a. Nahu ja'a zaidun. Nah, bila mana si lafaz amil ini menuntut rofa, maka rufi'a, lafaz zaid itu dibaca rofa seperti lafaz ja'a zaidun. Nah, fa'inahu fi'lun yatlubu fa'ilan. Si lafaz ja'a itu adalah fi'il, yatlubu fa'ilan, menuntut adanya suatu fa'il. Wal fa'ilu marfu'un, sedangkan si fa'il i'robnya itu dibaca rofa. Fayakunu zaidun marfu'an. Maka oleh karena itu lafaz zaid pada konteks ja'a zaidun i'robnya adalah dibaca rofa bi ja'a dengan lafaz ja'a. Ala annahu fa'iluhu, sebagai zaid itu sebagai fa'il dari lafaz ja'a. Wa in kanal amilu yatubun nasba nusiba ma ba'dahu nahu itu zaidan. Bila mana si amil itu menuntut akan nasabnya lafaz zaid, maka nusibah ma ba'dahu, lafaz setelahnya si amil itu dibaca nasab seperti susunan nahu itu zaidan. Nah, lafaz zaidan ini dibaca nasab karena jadi maf'ul bih. Fa inna ra'aitu fi'lun wa ta'u fa'iluhu wa zaidan maf'uluhu. Maka sesungguhnya lafaz itu pada susunan itu zaidan itu adalah fi'ilnya. Ro'anya itu fi'il berarti. Wa ta'u fa'iluhu. Tak pada lafaz itu adalah fa'il dari fi'il madi ro'a. Wa zaidan, lafaz zaid pada susunan itu zaidan adalah maf'uluhu, maf'ulnya. Wal maf'ulu mansubun, sedangkan maf'ul itu dibaca nasab, i'rabnya adalah nasab. Wa in kana yatubul jurro, bila mana si amil itu menuntut ma'mul untuk dibaca jr, maka jurro ma ba'dahu, maka lafaz setelah amil yakni ma'mulnya itu harus dibaca jr juga. Nahul ba'i fi nahwi maratubi zaidin, seperti ba pada susunan maratubi zaidin. Fa zaidin majrurun bi ba'i, maka adapun lafaz zaid pada konteks marotu bi zaidin itu dibaca jr bil ba'i dengan ba huruf jar.
Fatagirul akhiri min raf'in ila nasbin au jarrin, berarti atau ke nasbin, wal i'robu. Nah, perubahan akhir dari rofa ke nasob atau dari rofa ke jr itu adalah dinamakan i'rob. Cuman dalam muhtasar jidan ini kalau melihat di taswikul kholan itu yang aulanya itu lebih bagusnya itu musannif dengan mengungkapkan min waqfin ila rof'in wa minhu ila nasbin wa minhu ila jarin au nahwi dzalika lah karena aula gitu. Jadi perubahannya itu bukan dari rafa ke nasab ataupun dari rafa ke jar bukan, tapi dari maukuf ke rofa ataupun dari maukuf ke nasab ataupun dari maukuf ke jr. Kalau menurut taswirul holanya itu maksud perubahan pada tarif i'rab adalah seperti barusan. Mm-mm. Wa sababuhu dukhulul awamili. Adapun sabab perubahan akhir suatu kalimat itu adalah kemasukan amil. Wa qaul lafdun aw taqdiron yakni bihi anal akhiro yataghayyaru lafdun kama ra'aituhu fil amsalatil madhkurati. Adapun ucapan musannif jurumiyah lafdun aw taqdiron itu maksudnya adalah bahwa akhir suatu kalimat itu berubah baik secara lafad kamaro itu sebagaimana telah kalian ketahui, telah kalian lihat dalam contoh barusan, dalam contoh yang sudah terlewati. Contoh yang mana? Contoh pada ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, dan marartu bi zaidin. Nah, lafaz zaid itu perubahannya secara takdiri. Secara lafdi. Kemudian yang takdir bagaimana? Au takdiron ataupun perubahannya itu secara takdir. Kama fil ismil ladzi akhiruhu alifun, sebagaimana dalam isim yang akhir kata dari isim itu adalah berupa alif, seperti nahul fata, seperti lafad al-fata. Lafad al-fata ini perubahan i'rabnya adalah takdiri. Au yaun, berarti au yaun atop kepada alifun. Kalau lengkapnya kama fi ismil ladzi akhiruhu yaun. Nahul qadi, lafad al-qadi atau lafad al-fata itu perubahannya adalah perubahan takdiri. Rinciannya bagaimana bisa dilihat pada penjelasan berikutnya. Fa'inal alifa alaina yata'addaru tahrikuha fayuqaddaru fiha al-i'rabu li ta'adduri nahu ja'al fata. Maka sesungguhnya alif lainah ini bisa dibaca lainah, bisa dibaca layinah, ianya bisa sukun ataupun tasdid dengan kasroh. Sungguhnya alif lain, alif kan ada huruf lain itu alif waw dan iya ya. Nah, kalau huruf akhir dari isimnya itu berupa alif lain itu ya ta'adaru tahrikuha, diharokatinya si alif itu udur dalam, dalam artian bahwa alif itu ya tidak bisa berharokat. Fayuqaddaru fiha i'rabu, oleh karena itu pengiroban pada kosakata yang ada alifnya itu uzur lita'aduri karena adanya udur. Seperti mana? Seperti ja'al fata. Nah, ini kan pengungkapannya ja'al fata, enggak ja'al fata'u gitu. Nah, ini alif lainah itu ini yang mirip iya cuman enggak ada titiknya. Fal fata fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin ala alifi mana min dhuhriya at-ta'adduru. Fata ini irobnya rofa, tanda rofanya dengan domah muqaddaroh menggunakan alif, mana min dhuhriya at-ta'adduru, tercegah menampakkan domah yakni dibaca fatayu itu karena uzur. Fatau berarti itu adalah at-ta'adzur udur. Kemudian contoh berikutnya waraitul fata, ini juga sama. Fal fata maf'ulun bihi mansubun bil fatatin muqaddaratin ala alifi mana min dhuhriya at-ta'adzuru. Wa maratu bil fata fal fata majrurun bil ba'i bi kasratin muqaddaratin ala alifi mana min dhuhriya at-ta'adzuru. Nahu ja Oh, min dzurriyyah at-ta'adzuru ini juga sama. Ja'al fata, ra'aitul fata ataupun maratu bil fata itu penjelasannya sama dengan yang tadi. Kemudian contoh yang akhiruhu yaun. Wanahu ja'al qadi. Berarti wanahu ini atopnya ke
Mm-mm. Nah, ini nahu ja'al fata. Jadi wa nahu ja'al qadi. Fal qadi fa'ilun marfu'un bidamatin muqaddaratin ala ya'i man amin duhriha as-siqalu. Lafad al qadi juga kan kalau nggak ada udur mah mestinya dibaca al qadiyu, tapi pembacaan al qadiyu itu dicegah dikarenakan adanya sikol berat dalam lidahnya orang Arab mengharokati diu yu ya domah dalam konteks seperti itu berat menurut lidah mereka, tapi kalau menurut lidah kita ya biasa aja. Cuman dalam bahasa Arab itu acuannya adalah orang-orang Arab. Contoh berikutnya wa marratu bil qadi. Nah, ini juga sama. Fal qadi majrun bil ba'i bi kasratin muqaddaratin ala ya'i mana min dhuhriha as-siqalu. As-siqalu. Mm-mm. Wa amma fi halatin nasbi fatadharul fathatu. Ah, wa amma fi halatin nasbi fatadharul fathatu. Ini dimaklumkan ya. Fatadharul fathatu ala ya'i. Adapun dalam kondisi i'rabnya itu nasab, pada konteks yang isim mankus, yang mana yang yaun akhiru yaun, itu ketika nasabnya itu fathah. Fathah dalam kondisi i'rab nasab, fathah harokat fathahnya itu tampak pada ya-nya, jadi ya-nya itu diharokati dengan harokat fathah lil khifati karena enteng ringan. Seperti mana? Seperti ro'aitul qodiya, enggak dibaca ro'aitul qodi tapi ro'aitul qodiya, ya-nya itu diharokati. Fal qadi maf'ulun bihi mansubun bi fathatin dhahiratin. Fal farqu baina ma akhiruhu alifun aw yaun anna ma akhiru alifun yata'addaru idharu i'rabihi raf'an wa nasban wa jarron. Wa ma akhiru yaun la yata'addaru ta'addaru la yata'addaru walakinahu yastaskilu raf'an wa jarron. Jadi perbedaan antara isim yang akhirnya itu alif ataupun yang akhirnya itu ya adalah bahwa isim yang akhirnya alif eh, udur, jadi penampakan irobnya itu penampakan irobnya itu udur baik dalam keadaan irobnya rafa nasab ataupun jer. Adapun isim yang akhirnya iya itu tidak udur, tidak mengalami tidak mengalami udur, tetapi berat. Beratnya itu hanya dalam keadaan rafa ataupun jr. Sedangkan ketika nasab itu tidak mengalami sikol, maka pada kasus ro'aitul qodiyah itu si ianya tetap diharokati dengan harokat fathah, enggak dibaca ro'aitul qodi tapi dibaca ro'aitul qodiyah. Wallahu a'lam bishawab.